Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Menutup celah korupsi, itulah tajuk editorial kita pada hari ini. Bang Eman, tadi di dalam editorial dan juga sempat kita katakan bahwa harus seimbang antara penindakan dan juga pencegahan. Tapi pertanyaannya begini Bang, apakah ketika KPK misalnya melakukan pencegahan korupsi, kita katakan di kementerian lembaga saja dulu Bang, itu sumber daya yang dimiliki KPK itu cukup untuk melakukannya. Karena kan kita tahu sendiri, karena dibentuk sebagai lembaga yang ad hoc sementara, memang didesain tidak dalam jumlah yang banyak. Bagaimana caranya? Ya memang harus dibangun sebuah sistem ya. Sistem yang mampu menjadi efektif dalam rangka pencegahan ini kan. Iya. Kalau kita tetap mengandalkan orang KPK, ya berapapun tidak cukup. Iya. Nah tinggal kalau sistemnya dibangun, mengikutsertakan seluruh instansi pemerintah, maka mestinya bisa. Nah tinggal KPK nanti mensupervisi kan. Iya. Jadi harapan kita ke depan, pencegahan ini menjadi ujung tombak utama sebetulnya. Betul. Karena kalau tetap mengandalkan penindakan, sampai kiamat dunia pun korupsi ini tidak akan bisa kita Iya. hilangkan, Iya. kita bisa kita kurangi kan gitu. Bang, pertanyaannya begini Bang, ketika kita mendorong dengan bergembira tentunya ketika KPK ingin juga menitikberatkan kepada penindakan ya, daripada pencegahan daripada penindakan. Kan ada juga semacam apa ya, semangat korsa katanya begitu Bang. Kalau memang misalnya KPK mau melihat pekerjaan dari kementerian lembaga, mulai dari perancangan, anggaran dan sebagainya, kadang-kadang ada resistensi yang muncul Bang. Kalau seperti itu bagaimana Bang? Ya, sebetulnya kan gini, inilah pemahaman tentang aset negara ini. Itu harus ditumbuhkan sebetulnya mulai dari sekolah ya. Jadi aset negara itu adalah milik negara, milik rakyat, bukan milik pribadi, bukan aset pribadi gitu ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau kita bicara tentang aset negara, mestinya tidak ada keberatan instansi pemerintah, apakah menteri, apakah gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya, untuk membuka misalnya e-budgeting, membuka online. Jadi mestinya semuanya tidak perlu lagi dengan tatap muka untuk deal-deal sesuatu. Janganlah lagi tatap muka, cukup dengan online aja. Jadi kita nggak tahu siapa ini, tinggal dari hulunya kita tinggal lihat. Memang pemborong A ini cocok nih, akan tinggal di apa. Jadi yang menjadi rentan adalah ketika ada pertemuan. Nah itu yang terjadi bisik-membisik. Baik, pertanyaan berikutnya nanti adalah bagaimana bisa menutup celah Bang, karena sering diibaratkan koruptor ini adalah tikus. Tikus itu katanya paling pintar mencari celah. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu atau mendengar dulu, kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri. Pak Firly, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV Mas Leonard. Baik, terima kasih sudah memberikan waktu Pak Firly. Editorial pada hari ini menyoroti apa yang akan dilakukan oleh KPK dan mungkin sudah dilakukan Pak, saya yakin, untuk menutup celah korupsi, dan itu menitikberatkan pada pencegahan. Penindakan tentunya kita sudah lihat beberapa kali tim yang Anda pimpin KPK sudah melakukan penindakan. Tapi pertanyaannya begini Pak Firly, apakah benar-benar KPK itu bisa ikut masuk ke dalam pencegahan korupsi, khususnya di lembaga-lembaga pemerintah? Katakanlah contoh yang paling terakhir, bantuan sosial Pak. Kita sudah melihat bahwa ada dugaan korupsi yang sekarang sedang berperkara di pengadilan. Apakah KPK bisa masuk mulai dari pencegahannya Pak Firly? Ya, terima kasih. Terima kasih pemirsa Metro TV dan rekan-rekan semua. Ya Pak. Saya sungguh mengikuti seluruh permintaan harapan rakyat Indonesia. Kesimpulannya adalah bagaimana bisa Indonesia ini bebas dari korupsi. Karena itu
KPK bekerja keras, memeras tenaga dan pikiran untuk menjawab seluruh harapan dan tantangan masyarakat tersebut. Kalau kita bicara tentang korupsi, maka di dalam Undang-Undang 19 tahun 2019 disebutkan kenapa dan apa yang ingin dicapai dalam pemberantasan korupsi. Ya. KPK hadir dalam rangka pemberantasan korupsi supaya berhasil guna dan berdaya guna. Dan KPK pun mengikut sertakan seluruh rakyat di dalam visinya bersama masyarakat melakukan pemberantasan korupsi untuk Indonesia maju. Nah, terkait itu maka KPK sudah merumuskan beberapa strategi pemberantasan korupsi. Ya. Kita tetap melakukan penindakan secara tegas dan proporsional. Supaya timbul rasa takut dan kesadaran hukum masyarakat para pelaku korupsi. Ya. Tapi di samping itu, kita juga tentu menyadari bahwa tidak cukup hanya dilakukan penindakan. Maka perlu juga kita lakukan dengan upaya-upaya strategi pencegahan. Ya. Wujud nyata pencegahan kita lakukan adalah KPK melakukan penelitian, telaahan, dan kajian terhadap beberapa regulasi yang mengatur terkait dengan penggunaan anggaran. Khususnya di dalam pandemi COVID-19, kita kaji beberapa program pemerintah yang menyasar untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Karena itu KPK hadir dalam sejak awal berdampingan mengikuti penyusunan pembuatan regulasi terkait dengan penanganan COVID-19 maupun pemulihan ekonomi nasional. Itu yang penting. Pak. Yang kedua, yang ketiga bahkan tidak kalah pentingnya adalah saya tadi sependapat dengan Bang Elman Saragih bahwa untuk memberantas korupsi itu tidak cukup hanya lembaga-lembaga pemerintah, tetapi harus diikutkan peran seluruh masyarakat. Karenanya KPK membuat strategi yang disebut dengan strategi pendidikan dan peningkatan peran masyarakat. Sebaran klaster yang disasar adalah mulai dari jejaring pendidikan, para penyelenggara negara, para politisi, partai politik, dan juga badan usaha milik negara maupun daerah kita libatkan supaya mereka sadar apa itu korupsi dan bagaimana bahaya korupsi, sehingga mereka tidak ingin melakukan korupsi. Begitu. Pak Firly, kalau KPK melakukan pendampingan atau saya tidak tahu apakah supervisi istilahnya, penganggaran dari kementerian lembaga dari awal, Pak, itu apakah KPK cukup orang, cukup punya waktu, karena kan kementerian lembaga begitu banyak, Pak. Apa yang bisa dilakukan KPK? Apakah misalnya irjen-irjen di kementerian lembaga itu yang harus menjadi semacam matanya KPK atau seperti apa, Pak Firly? Ya, yang pertama sejak COVID-19 2019 ini, COVID-19 dicanangkan sebagai bencana non alam secara nasional, KPK dari awal sudah tampil dan hadir. Misalnya saya sampaikan KPK sudah berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait yang khusus penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Misalnya kita bicara dengan Menteri Kesehatan, kita bicara dengan BNPB, kita bicara dengan Menteri Sosial. Dan itu kita lakukan tidak hanya sekedar koordinasi, tetapi kita lakukan perbaikan sistem. Salah satunya adalah bagaimana bantuan sosial itu supaya tepat sasaran dengan cara menggunakan nomor induk kependudukan dan menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial. Di samping itu kita juga sudah membuat edaran, Mas, bagaimana pengadaan barang jasa ini bisa tepat, tidak ada pelanggaran, tidak ada penyimpangan, dan tidak ada kerugian negara yang timbul. Kita keluarkan surat edaran KPK nomor 8 tahun 2020 tanggal 4 April 2020. Kita juga memperkuat aparatur pengawas internal pemerintah, para sekretariat jenderal dan inspektorat, khususnya kementerian lembaga yang memang menjadi leading sektor penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Itu yang kita kedepankan, Mas. Terakhir, Pak Firly, usaha ini tentunya tidak bisa hanya KPK sendiri ya, Pak. Kita semua masyarakat harus melakukannya mulai dari keluarga masing-masing, begitu ya Pak Firly ya?
Betul sekali, karenanya KPK sangat berharap bahwa pemberantasan korupsi ini adalah tugas kita bersama. Baik. Dari mulai pedesaan sampai dengan perkotaan, pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi maupun kementerian lembaga. Kami Baik. sudah menyusun organisasi tata kerja KPK yang baru, khusus untuk kementerian lembaga itu ditangani oleh Deputian Pencegahan dan Monitoring. Kalau pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota itu melupakan tanggung jawab daripada Kedeputian Koordinasi dan Supervisi. Mereka yang akan melakukan koordinasi dan sekaligus juga bagaimana kita melakukan intervensi terhadap setiap program pemerintah, baik pusat maupun daerah. Baik Pak Firly, kita terus mendukung Pak upaya yang dilakukan oleh KPK, bukan hanya menindak tentunya, tapi juga mencegah korupsi, karena harapan kita mungkin kalau tidak ada sama sekali terlalu utopis, tapi minimal bisa menekan korupsi begitu rupa. Pak Firly Bahuri, terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini di editorial Media Indonesia. Mas Donat, yang paling penting adalah 3 strategi yang kita lakukan tadi, kita lakukan secara masif bersama-sama, berkelanjutan dan berkesinambungan. Jadi bekerja secara sinergi, holistik dan sistemik. Begitu Mas. Baik, terima kasih Pak Firly Bahuri, Ketua KPK sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Firly. Bang Elman, pertanyaannya Bang, kembali Bang. Tikus, koruptor itu sering dibilang tikus, itu selalu cerdas, selalu cerdik mencari celah. Nah, KPK sudah berusaha menutup celah begitu rupa, bisa tertutup tidak celahnya Bang? Ya memang kita ini kan mengelola pikiran manusia kan. Betul. Jadi sehingga memang tidak mudah. Apapun teorinya, apa yang disampaikan Pak Ketua KPK tadi sebetulnya kan sudah paripurna itu. Iya. Tapi sehebat apapun teori itu, sepanjang manusianya tidak mau berubah, tetap ada peluang. Anda tadi mengatakan tikus kan? Iya. Tikus itu pasang perangkap pun perangkapnya malah diakalin dia kan gitu. Iya, kan? lama-kelamaan dia tahu bagaimana Tahu itu bahwa mengakalinya. itu perangkap. Nah, inilah sebetulnya arti pentingnya ketika Presiden memilih seorang menteri. Jadi menteri yang dipilih harus tidak karena jatah dari partai politik. Betul jatah dari partai politik, tapi menteri ini pun harus betul-betul memang kita yakini tidak akan korup. Punya integritas ya Bang? Punya integritas. Demikian juga ketika menteri memilih dirjennya, memilih direkturnya, sama. Sama juga ketika kita memilih gubernur, ya kita harapkan juga partai politik mengirim kadernya untuk ikut pilkada, jangan hanya karena pasti dia menangkan gitu kan. Tapi yang utama adalah dia tidak akan cenderung untuk melakukan tindakan korupsi. Katanya begini Bang Elman, korupsi sudah mulai jadi budaya, katanya begitu Bang di Indonesia. Nah, bagian daripada hidup Indonesia ya itu dia. korupsi. Pertanyaannya apakah benar demikian, nanti akan kita tanyakan kepada para pemirsa. Tapi untuk saat ini pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita coba mendengarkan dulu Bang pendapat dari masyarakat. Apakah memang melihat bisa kita sama-sama menutup celah korupsi? Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Ibu Upik Muara. Bu Upik, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leonard dan Pak Elman. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Ibu. Sehat-sehat ya Bu ya. Bagaimana Bu Upik? Bisa kita menutup celah korupsi tidak Bu Upik kalau menurut Ibu? Ya, saya untuk menutup celah korupsi tadi saya dengerin Pak Ketua KPK ya, Pak Firly begitu panjang lebar. Kalau saya singkat aja Pak Firly, kalau memang Pak Firly butuh orang seperti saya siap. Tanya aja sama Metro TV nomor telepon saya. Saya beberapa kali memohon, nggak usah lah Bapak nggak ada menteri atau kepala daerah, apalagi direktorat banyak yang ompong Pak, banyak yang ompong mereka. Saya sudah rasakan dan saya pernah melapor ke KPK itu nggak pernah dianggap, inilah saya sebagai warga yang merasa kecewa. Mudah-mudahan Pak Firly, saya minta tolong Pak, pendidikan anti korupsi itu nggak harus langsung ke menteri atau apa, sejak dini Pak. Jadi jadi pendidikan sekolah, nggak cuma pintar hitung-hitung atau eksata, tapi dia punya jiwa anti korupsi. Saya selalu bilang nih, pendidikan anti korupsi, pendidikan berlalu lintas itu harus ada Pak Jokowi.
untuk revolusi mental. Ya, mau revolusi jadi masuk, apa terserah yang penting. Jadi masuk ke kurikulum pendidikan begitu ya Bu Upik ya? Iya, dua itu saya minta dari dulu, tapi karena saya rakyat kecil, saya nggak punya wadah, saya hanya bersuara di becek-becekan aja gitu. Cobalah, orang yang seperti saya ini kepingin, percuma pintar tapi korup. Sudah banyak Pak yang bergelar doktor, profesor, bahkan lulusan luar negeri, tapi tersangkut juga korupsi. Ternyata tidak menjamin ya. Harapan saya nih KPK nih, ini ordinary crime loh ya. Extraordinary crime, jadi nggak main-main loh. Jadi Pak Firly, tolong Pak, Bapak bergandeng aja dengan Dinas Pendidikan, sama lagi dengan ini dir lantas lah paling nggak. Kasihlah Pak Presiden masukan, Pak ini Pak kurikulum, langsung sama Dinas Kepala dengan Bapak Menteri Pendidikan. Ini penting, dan Pak Firly saya ngacung nih Pak, berapa kali saya punya masalah masuk KPK, tapi mungkin ditumpuk terus dikilokan. Itu laporan saya. Tolong Pak Firly. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Upik Muara di Jakarta. Baik, selamat pagi Bu. Di belakang Bu Upik ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat selalu untuk seluruh warga masyarakat. Selamat sehat, salam sehat Pak. Pak Yunus, silakan Pak, singkat padat saja Pak. Ya, selamat tahun baru. Ya, menurut kami menutup celah korupsi memang satu hal yang terpenting, yaitu penghargaan kita kepada pihak KPK dengan kepemimpinan yang baru sudah berupaya. Nah, ini terus kita dukung dalam satu kebersamaan supaya uang negara tidak disia-siakan oleh oknum-oknum pribadi atau personel tertentu. Lebih baik itu digunakan secara tepat untuk membangun di setiap wilayah di mana saja kita berada sesuai dengan kondisi anggaran yang dibagi yang ada dari negara. Nah, khusus di Kalimantan Utara kami berharap anggaran-anggaran yang dikorupsi oleh orang-orang tertentu di pusat ini kalau bisa diberikanlah ke daerah, karena kita ini di perbatasan, supaya membangun daerah pinggiran kita ini, mempercantik pikiran perbatasan Indonesia. Kemudian untuk jangka panjang, kami sangat sepakat kalau pendidikan anti korupsi ini dimasukkan dalam kurikulum pendidikan itu untuk jangka panjang, supaya anak-anak kecil ini paham. Dan memang tidak bisa semudah balik telapak tangan. Hari ini kita didik. Baik, Pak Yunus. Tapi mudah-mudahan itu tercapai dengan kebaikan. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Di belakang Pak Yunus ada Pak Joni Tulak di Toraja, Sulawesi Selatan. Pak Joni, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Bung Leo. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi. Silakan Pak Joni, singkat padat saja. Silakan Pak. Ya, pikiran saya begini. KPK untuk divisi mencegah dan korupsi sebenarnya ada tiap kabupaten kota, sehingga mereka dapat mengawasi penyusunan anggaran APBD bahkan APBDP perubahan di tingkat kabupaten kota. Jadi sejak awal mereka sudah bisa memberi teguran kepada pemerintah setempat jika ada dugaan penyusunan APBD yang digelembungkan misalkan, atau ada hal-hal yang negatif. Selanjutnya tinggal mengawasi nanti pelaksanaan APBD itu, dan terutama yang rawan itu adalah APBDP, karena APBDP itu sudah akhir menjelang akhir tahun anggaran, sehingga di situ bisa rawan. Itu pikiran kami. Itu tentu membutuhkan biaya, tetapi ya kalau kita ingin betul menutup celah korupsi, salah satu caranya ialah menurut kami itu. Baik. Terima kasih Pak Joni Tulak di Toraja, Sulawesi Selatan. Di belakang Pak Joni ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Herman Saragih. Selamat pagi. Silakan Pak Ramadan. Menarik topik kita pagi ini. Saya membagi ada 3 hal Pak Leo. Ada pangkalnya, ada tengahnya, dan ada ujungnya. Pangkalnya itu menurut saya, setiap mahar politik itu menjadi pangkal dari tindakan korupsi.
Setiap orang mau jadi kepala daerah, apa itu gubernur, wali kota, dan bupati, mahar politik itu terlalu mahal, Pak. Terlalu besar untuk biaya politik. Yang kedua, stigma masyarakat. Stigma masyarakat hari ini, Pak, menjadi bupati, menjadi DPR, menjadi kepala desa, stigma masyarakat itu hanya menambah kekayaan mereka saja, bukan sebuah ladang untuk memperjuangkan nasib masyarakat. Itu stigma masyarakat, Pak. Ujungnya, Pak, hukuman kita itu rendah betul, Pak. Belum pernah ada kita mendengar, apakah ada atau tidak, saya tidak punya data. Kalau ada efek penjeraan terhadap kepala daerah yang sengaja maling uang rakyat, kalau ada hukuman mati dan sebagainya, atau dimiskinkan keluarga dia dan anak-anaknya, mungkin ada efek jerah. Jadi ada pangkal, ada tengahnya pengawasan, Pak Leo. Pengawasan kepala daerah atau bupati wali kota yang inspektoratnya itu diangkat oleh bupatinya sendiri atau wali kotanya. Bagaimana mengawasi yang memerintahkan, awasi saya loh ya. Nah, ini secara logika tidak masuk, Pak. Ada pangkal, ada ujung, ada tengahnya. Makasih Pak Leo dan Pak Herman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi. Kita akan bahas pendapat para pemirsa, tapi selepas jeda Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Para pemirsa, tadi Bang Elman berharap betul bahwa memang KPK bisa juga mencegah korupsi, bukan hanya menindak. Tapi kalau kita melihat tadi seperti pertanyaan Pak Ramadan dari Jambi, bagaimana mungkin seorang inspektur di daerah yang diangkat oleh kepala daerahnya atau mungkin di kementerian yang mengangkat pun menterinya bisa mengawasi kinerja menteri ataupun siapapun yang juga tidak tertutup kemungkinan bisa melakukan korupsi. Bagaimana Bang? Ya memang menarik yang disampaikan oleh Pak Ramadan tadi ya. Terutama menyangkut soal irjen, inspektur dan sebagainya kan. Memang ya rasanya tidak mungkin orang yang diangkat menteri, orang yang diangkat gubernur sebagai inspektur, orang yang diangkat oleh bupati wali kota sebagai inspektur efektif untuk mengawasi tingkah laku atasannya kan gitu. Orang yang mengangkatnya. Orang mengangkatnya kan. Jangan-jangan, nah disitulah yang terjadi sering pagar makan tanaman kan. Sesungguhnya dia pengawas, tapi dia juga ikut nilap kan gitu kan. Memang ada kajian yang pernah saya baca dulu, bagaimana kalau pejabat irjen, pejabat inspektur di gubernur dan bupati wali kota itu, para pengawas ya, para pengawas ini memang menjadi pejabat dari pusat yang bukan dari instansi itu gitu ya. Oh, benar-benar orang dari luar instansi yang diawasinya. Orang dari instansinya. Nah, jadi tempatkan, dan itu tidak ada kewenangan seorang menteri, bupati, wali kota dan gubernur untuk memecat dia, untuk memindahkan dia. Kecuali memang dia menyalahgunakan jabatannya kan gitu. Atau ada tindakan tercela dan sebagainya gitu. Sepanjang dia on the record melaksanakan tugasnya, maka dia nggak boleh dipindahkan karena ada permintaan daripada atasannya. Jadi tidak bisa misalnya ketika pengawas ini sudah mulai mengendus, lalu supaya tidak ketahuan, akhirnya dipindahkan oleh yang mengangkatnya, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, ini sebetulnya salah satu cara untuk mensiasati ini. Tapi itu pun tidak jaminan, karena dia juga kalau memang dia tidak punya integritas, sama saja kan. Kan sebetulnya kan kalau kita lihat harapan kita. Kepalanya, katakanlah menteri. Menteri itu kan sebetulnya kan dialah sebagai perwakilan pemerintah pusat. Betul. Dia sebetulnya yang dituju presiden. Pembantu presiden dia. Untuk mengelola departemennya kan gitu kan. Iya, dan mengelola anggaran juga. Menggunakan anggaran. Iya. Nah, dialah sebetulnya yang selalu mengingatkan, hai staf-staf saya semua, tolong jangan korupsi. Dia yang menyumpah bawahan ketika jabatan kan. Salah satu sumpahnya kan tidak korupsi kan. Betul. Justru yang aneh menterinya yang korup. Justru yang aneh gubernurnya korup.
bupatinya yang korup, wali kotanya yang korup. Boleh dikatakan pegawai ya ada tapi kecil. Dia melakukan korupsi itu karena perintah atasan kan. Jadi sebetulnya gampang sebetulnya ini. Kalau menteri, gubernur, bupati, wali kota ini orang yang bersih, orang yang lurus, pasti bisa kita atasi korupsi ini. Bang Eman, kalau melihat ini berarti jangan-jangan stigma ataupun sinyalemen bahwa benar korupsi itu sudah membudaya di Indonesia, jangan-jangan benar. Bagaimana dengan usulan Bu Upik tadi, Bang? Bagaimana kalau anti korupsi ini sudah dimasukkan ke kurikulum pendidikan, mungkin mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke SMA, sehingga dengan terus-terusan diingatkan, akhirnya mental korup, jangan-jangan itu memang ada, tidak ada lagi di generasi, khususnya generasi muda kita, Bang. Ya, sebetulnya itu juga salah satu upaya ya. Jadi membiasakan anak didik dari kecil, dia sudah tahu bahwa korupsi itu perbuatan yang tercela. Perbuatan katakanlah, mohon maaf, dosa lah gitu kan. Betul. Tapi sekarang ini dosa hampir dianggap orang sepele kan gitu kan. Jadi yang ini emang tidak mudah, tapi menurut saya boleh juga itu dicontoh. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi tetap itu. Nah itu yang kita katakan dulu kan, kalau zaman saya masih SR kan ada pendidikan budi pekerti. Kan sekarang revolusi mental katanya mau melakukan itu juga. Nah itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu sekarang apakah dalam kurikulum pendidikan sekarang ada budi pekerti kan gitu kan. Nah saya nggak tahu itu karena saya tidak mengikuti. Tapi inti pokoknya sebetulnya korupsi ini, kalau kata tadi kan Pak Ramadan kan bilang inilah akibat mahar. Kan yang bilang politik gitu, kan? Betul. Kalau itu yang dilakukan oleh oknum gubernur, bupati dan wali kota, masuk akal. Tetapi menteri kan tidak ada maharnya. Ya kecuali kalau menteri itu nyogok ketua umumnya supaya dia jadi menteri, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu itu. Iya juga ya. Saya nggak pernah dengar ini. Iya kan? Karena tadi Pak Ramadan bilang dugaan mahar politik. Mahar politik. Pertanyaan saya, apakah kayak kemarin misalnya ada 2 menteri korupsi, apa dia kasih mahar? Saya nggak tahu kan. Jadi itu jadi soal. Tapi kalau memang oknum gubernur, oknum bupati, wali kota, memang kadang-kadang tidak masuk akal. Katakanlah misalnya orang mau jadi gubernur bisa menghabiskan dana kampanye sampai 300 M. Betul. Baik. Nah, dari mana itu nanti butuh pengembaliannya? Harapannya Bang, apa yang kita diskusikan pagi ini juga menyumbang kepada setiap yang menyaksikan untuk bisa menutup celah korupsi. Nanti kita akan bahas di bagian berikut, dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih misalnya masih bersama kami, kita di bagian akhir dari Editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Bang Eman, apa Bang yang bisa kita sumbangkan kepada KPK juga kepada bangsa ini supaya menutup celah korupsi itu bukan hanya sekedar kata-kata yang kita berbincangkan setiap hari, Bang? Iya, kalau pertanyaan dari Bung Leo ini, itu sebetulnya kan pertanyaan yang sudah ada sejak dari dulu sebetulnya. Iya. Nah, bahkan kalau pagi ini pertanyaan itu dimunculkan lagi, sebagian besar masyarakat kita akan menjawab begini, rasanya tidak mungkin sukses kita memberantas korupsi ini. Oh, sampai begitu ya, Bang? Begitu. Karena Anda bisa bayangkan, hanya belum sampai ya baru setahun umur kabinet aja sudah 2 menteri. Iya. Nah, kan begitu kan. Kita nggak tahu lagi belum lagi di kantor gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya. Jadi institusi lain. Anda bisa bayangkan, Leo. Saya jarang dengar ada menteri yang masuk koran dunia, misalnya menteri di Amerika, menteri di Inggris, hampir jarang berita itu korupsi. Karena korupsi maksudnya ya? Jarang. Iya. Tapi kalau di Indonesia, berita itu biasa aja. Jadi bahkan orang kalau baca koran atau dengan ada menteri korupsi ditangkap.
Orang udah hari ini berapa orang katanya kan. Jadi terbiasa. Terbiasa aja. Kok baru 2 kan gitu kan. Aduh. Kenapa nggak 3? Kenapa nggak 4? Nah, dan itulah sebetulnya sinisme masyarakat sekarang ini. Jadi sinisme terhadap pencegahan, terhadap penindakan, pokoknya masyarakat hampir tidak percaya. Nah, bahkan orang kok tiba-tiba kok harga kedelai melonjak gitu kan. Masa ini aja nggak bisa dia kerjakan. Nah, jadi sekali lagi saya mengharapkan kalau mau pasti bisa. Tetapi memang harus bersama-sama. Partai politik juga harus ikut berperan aktif. Rakyat juga harus ikut berperan aktif. Dan memang ketika presiden mengangkat menteri, yang utama adalah integritasnya. Jangan mau dengar hanya sumpahnya, janjinya. Memang orang ini harus diteliti. Karena sudah sering terjadi, sudah bersumpah, sudah berjanji, dilanggar juga begitu ya? Ya kalau zaman Orde Baru mungkin, mohon maaf, tanda kutip, harus lolos butuh. Gitu kan. Jadi bagaimana caranya itu? Kalau enggak, saya bilang sama Bung Leo, rakyat sinis kok. Rakyat tidak yakin korupsi itu akan terbebas dari para menteri, para pejabat. Hampir boleh dikatakan, ya tinggal ya apa aja, adu cepat aja, nasib aja. Tapi Bang, mungkin kita bisa memulai dari diri sendiri, dari keluarga kita, untuk kemudian dari keluarga-keluarga inilah kalau berkumpul bersama-sama, kan akhirnya kita bisa menekan korupsi ini. Begitu ya Bang ya? Ya, itu yang saya katakan tadi, memang harus dimulai dari pendidikan, dari keluarga. Jadi keluarga juga harus membiasakan, ingatkan kepada anak-anaknya, hati-hati, korupsi itu perbuatan tercela, memalukan. Itu penting, tapi kan ya seberapa jauh efektivitasnya, saya yakin bisa. Baik, kita doakan supaya kita sama-sama bisa menutup celah korupsi. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini Bang. Selamat pagi. Pemirsa, kita menghargai fokus KPK sembari menitipkan harapan besar seluruh rakyat Republik agar korupsi betul-betul bisa dibasmi. Bawalah publik untuk memiliki cara pandang yang sama, yakni mengutamakan pencegahan. Ajaklah semua elemen masyarakat untuk terus menggelorakan semangat pencegahan korupsi, ajari rakyat untuk menutup semua kemungkinan celah korupsi sejak dari lingkungan terkecil. Tanpa itu, penindakan bakal sama saja tidak mampu membuat korupsi mati.